Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Leda Madina, dalam kegiatan program Aleresa Group di bincang-bincang dengan terapi EFT. Dan ini luar biasa sekali, hari Kamis di sini hujan, Bu. Tapi alhamdulillah kita tetap semangat walaupun dingin-dingin karena akhir tahun, ini sudah akhir tahun, kita harus coba belajar untuk arah kita ke depan, ingin kita jadi apa. Rugi sekali teman-teman kalau kehidupan kita masih seperti hari kemarin. Ya, karena bukan apa-apa, di agama juga kan mengajarkan apa ya, saya jadi lupa. Intinya kita harus terus melakukan perubahan. Mumpung akhir tahun masih 2 bulan lagi, jadi yuk teman-teman kita coba membuat resolusi, kita coba membuat dream-dream kita, apa aja yang akan kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Jadi materi malam ini cocok sekali untuk arah kita ke depan. Insya Allah kalau kita memiliki fokus, memiliki keinginan, arahnya sudah tepat, jalannya sudah tepat. Tinggal bagaimana kita untuk fokus pada apa yang kita harapkan. Dan terapi EFT ini salah satu tools untuk kita membombardirlah, menghalang-halangi, membuang-buang halangan-halangan kita itu supaya kita tetap semangat untuk pencapaian harapan kita. Baik, malam ini saya kedatangan ibu yang luar biasa. Ini semangat sekali. Saya lihat kalau di WA susah banget deh. Tapi ya alhamdulillah dapat juga nih malam ini nih. Assalamualaikum Bu Adiati, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok Ya, Lea, serta Bapak Ibu yang hadir. ya Bu, Ibu lagi di Padang ya, Masya Allah, Ya, lagi di jalan-jalan Bukit Tinggi, terus. Dok. Pokoknya semangat Bu, bulan akhir tahun sudah mau masuk, udah akan berakhir awal tahun nih, jadi saya juga terus harus gimana nih untuk terus mengupkan, bukan mengupkan ya, mengajak teman-teman untuk terus semangat, termasuk dengan kegiatan YouTube saya. Tapi sebelum saya Bu Yanti nyambung ke apa namanya ke materi, saya coba mengajak anak teman-teman untuk terus semangat dalam mencapai dalam belajar. Kami dari Aneresa memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk pencapaian teman-teman. Ada kegiatan kami di hari Senin, itu kegiatan di Menata Hati dengan Ustadz Mumuh. Itu alhamdulillah banyak yang terbantu dan Ustadz Mumuh juga senang sekali gitu kan dengan kegiatan, dan itu kegiatannya dengan hostnya Bapak Yanyan. Untuk hari Rabu biasanya saya kasih materi tentang kesehatan gigi, tapi sekarang saya arahkan caranya berbeda lagi Bu Yanti, karena orang kalau misalnya dengan materi terus bosen ya. Jadi kita coba dengan cara lain. Dan hari Kamis ini kita kegiatan rutin, dan untuk bicara tentang EFT. USD ini simpel banget, jadi teman-teman sok mangga ikuti kegiatan kami di hari Kamis tentang bagaimana untuk kita merilis pikiran-pikiran, merilis hal-hal yang menghalangi jalan kita untuk apa ya, kalau orang dalam agama Muslim dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Jadi ya kita coba dengan belajar merilis itu dengan dibantu terapi EFT. Dan buat teman-teman yang bingung dengan terapi EFT itu silakan nanti bisa hubungi admin kami di 0819 1203 2972 itu tentang kegiatan EFT kapan akan diadakan secara free-nya ya. Dan kami ini materinya saya simpan di YouTube Aleresa Group serta Instagram. Nah, YouTube kami Aleresa Group sekarang bukan hanya tentang terapi, tentang pelatihan aja, tapi saya mengajak untuk teman-teman yang memiliki kuliner, termasuk khususnya orang Sukabumi, kita review.
Ya, insya Allah kita review, mudah-mudahan bisa sama-sama semangat untuk terus berjuang mencapai harapan-harapannya. Baik, Ibu Yanti, terima kasih. Sekarang mangga, apa itu fokus yang akan Ibu sampaikan? Silakan Bu Yanti. Iya, baik. Terima kasih banyak Dok Lea yang luar biasa semangatnya dan luar biasa kreatifnya, luar biasa aktivitasnya. Kita ikut senang ketika Amin. menonton YouTube-nya Dok Lea. Teman-teman silahkan ke sana ya, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali yang hal-hal yang menarik di dalam YouTube Anlaresa Group ya Dok Lea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam ini kita bisa ngobrol, kita bisa bincang-bincang lagi di acaranya Anlaresa Group bersama dengan Dr. Gigi Lea. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan jadi suri tauladan kita hingga akhir zaman. Nah, baik teman-teman, Dok Lea, sebagaimana yang Dok Lea bilang tadi, waktu kita tinggal kurang lebih 2 bulan ke akhir tahun ya Dok Lea ya, waktu 2 bulan, waktu terasa berjalan begitu cepat. Dan seperti Dok Lea bilang tadi, barangkali teman-teman yang dulu di awal tahun 2021 membangun resolusi, membangun impian untuk mencapai satu dan lain hal di tahun 2021 ini, jika masih ada yang belum tercapai, kita masih ada waktu untuk mencapainya, jangan patah semangat. Dan pada malam hari ini, kita akan melanjutkan obrolan kita yang dulu sebelumnya kita ngobrol tentang goal setting ya, Dok Lea, bagaimana kita menyusun target atau menyusun tujuan yang ingin kita capai. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkannya dengan bagaimana kita membangun fokus kita, bagaimana kita melatih fokus kita sehingga apa yang menjadi tujuan yang sudah kita tetapkan, tujuan yang ingin kita capai bisa kita capai insya Allah. Nah, Dok Lea dan teman-teman izin saya share screen ya. Silakan, Bu. Saya coba share screen. Baik, terima kasih. Jadi malam ini kita akan ngobrol tentang 9 kebiasaan untuk meningkatkan fokus kita. Nah, dengan berfokus, kekuatan fokus mudah-mudahan akan lebih mudah bagi kita untuk menjalani tantangan-tantangan yang kita hadapi selama untuk mencapai tujuan sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahasan kita waktu kita membahas mengenai goal setting, bahwa penting bagi kita untuk menetapkan secara jelas apa yang ingin kita capai, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, jadi tujuan hidup yang lebih besar misalnya. Nah, kemudian setelah kita menetapkan goal setting kita secara smart, jadi secara spesifik, secara measurable, terukur, kemudian achievable, dan kemudian realistis dan dalam jangka waktu yang sudah kita tetapkan, maka kemudian kita membuat planning atau langkah-langkah yang ingin kita capai, yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Jika itu tujuan besar, maka itu kita pecah-pecah menjadi tujuan-tujuan kecil yang kita susun untuk mencapai tujuan besar. Dan kemudian planning itu perlu kita lakukan. Agar apa? Agar dia bisa kita capai, kita raih apa yang jadi tujuan kita. Dan kemudian kita review, kita evaluasi di sepanjang perjalanan. Jadi begitu set goal sudah dibuat, tujuan yang ingin dicapai dibuat, planningnya dibuat, dan itu kita evaluasi. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, sehingga kemudian kita bisa bayangkan kebahagiaan, kesyukuran kita ketika itu tercapai. Nah, itu secara garis besar ketika kita bicara goal setting waktu itu. Nah,
kemudian mungkin seperti juga pengalaman saya, pengalaman Dok Lea, dan mungkin juga pengalaman teman-teman, bahwa mencapai tujuan yang ingin kita raih, baik besar atau kecil, ternyata tidak semudah ketika kita menyusunnya, atau semudah ketika kita membicarakannya, atau semudah kita mengimpikannya. Nah, kita mengalami pengalaman-pengalaman ketika kita mudah teralihkan dari apa yang ingin kita capai. Ada banyak yang mengalihkan perhatian kita. Nah, karena apa? Karena ternyata memang otak kita seperti CCTV yang dirancang untuk lebih banyak memperhatikan dan menerima. Nah, kemudian juga mudah sekali tercuri perhatiannya. Nah, itulah yang mendistraksi atau mempengaruhi kita pada saat kita menjalani proses dalam mencapai tujuan kita. Nah, karena memang otak kita secara otomatis itu lebih mudah memberikan perhatian pada hal-hal yang bersifat kesenangan dan kenyamanan. Jadi misalnya kalau kita punya resolusi nih, ingin berolahraga secara teratur agar memiliki tubuh yang lebih sehat, lebih kuat, maka biasanya kalau ngelihat sesuatu yang lebih nyaman, pada saat kita berolahraga, misalnya ngelihat tempat tidur atau sofa yang lebih nyaman, atau ada acara televisi yang lebih bagus, kita biasanya milih yang lebih nyaman. Kalau kita bilang biasanya, oh ya sebentar, paling juga saya lihat nih televisi apa sih acaranya, terus dari awalnya kita cuma berniat cuma lihat sebentar, ngelihat sebentar, lalu ternyata nyambung jadi 5 menit. Oh ternyata bagus, nyambung jadi setengah jam, nyambung jadi 1 jam. Dan kemudian rencana untuk olahraganya sudah tertinggal. Nah, kita mudah sekali terdistraksi. Nah, kemudian kita juga perlu untuk bisa memfilter di dalam kehidupan kita sehari-hari, mana sih yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi kita memerlukan itu agar kita bisa berkonsentrasi. Dan kemudian kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran dan kesadaran secara penuh dan konsentrasi sangat penting untuk mengarahkan seluruh kekuatan mental kita untuk bisa fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari maupun target yang ingin kita capai. Nah, mungkin kalau kita lihat-lihat, apa sih sebenarnya yang membuat kita susah untuk fokus dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan tadi? Nah, yang pertama mungkin karena faktor kurangnya motivasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi adalah daya dorong atau bahan bakar kita di dalam mencapai sesuatu yang sudah kita tetapkan. Nah, yang kedua bisa juga karena kita kurang menjiwai, atau sebenarnya kita tidak sesungguhnya atau tidak benar-benar sebenarnya menginginkan apa yang kita capai itu. Bisa jadi apa yang ingin kita capai itu karena terpengaruh kita ngelihat, oh orang kayaknya bisa menjadi artis tuh kok enak ya, gitu misalnya. Nah, lalu kita kemudian juga ingin misalnya menjadi artis. Nah, karena bukan muncul dari diri kita, maka kemudian dia mudah sekali terganggu, mudah sekali terpengaruh ketika kemudian kita mulai menjalani dan kita mulai menemui tantangan-tantangan. Nah, biasanya itu salah satu. Bisa juga karena kondisi mental kita, kondisi kita yang sedang stres atau tekanan-tekanan yang kita alami. Nah, ketika kondisi mental kita sedang tidak baik atau kita berada dalam stres, kondisi stres, maka kita susah untuk fokus. Nah, di sini nanti bagaimana EFT bisa membantu dalam meliris stres, atau kemudian bagaimana juga EFT bisa membantu kita di dalam membangun fokus. Nah, salah satu yang juga tidak kalah penting atau yang mungkin ada pemahaman kita yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan kita yang sering multitasking. Jadi berdasarkan hasil penelitian ternyata multitasking tidaklah terlalu bagus, karena ternyata multitasking bisa berpengaruh terhadap fokus kita dan juga bisa berpengaruh terhadap pencapaian kualitas dari pekerjaan kita.
Nah, kemudian ada juga yang memang orang memiliki karakter cepat bosan. Ketika dia cepat bosan, maka kemudian dia susah untuk berfokus. Nah, kemudian ada juga orang yang punya karakter atau punya kebiasaan banyak maunya. Banyak mau, terus kemudian ingin A, ingin B, ingin C, dan ingin D. Nah, tetapi begitu eh, sedikit sedikit dipegang, terus udah mulai bosan, terus mulai Sebenarnya saya ada nih Bu, banyak mau. Sebenarnya begitu saya ya juga dok. cepat bosan sebenarnya. Ini sebenarnya benar loh. Iya. Kalau kurang menjiwai ya sudah. Ya karena ada fokus itu aja Bu. Memang harus Mhm. ada fokus gitu loh. Ada Iya, tujuannya. Emang itu iya. yang penting. Dok Silakan. Lea, ini sepertinya banyak dialami oleh kita, termasuk saya, Dok. Ini juga satu orang yang banyak maunya, terus kemudian juga orang yang sebenarnya pembelajar, Dok. Jadi orang yang pembelajar sebenarnya bagus, tetapi jadi orang pembelajar kan segala sesuatunya pengen dipelajari ya, Ya, Dok. betul. Nah, tetapi ketika kita adalah orang pembelajar, tetapi kemudian kita tidak bisa menemukan cara untuk fokus atau untuk Ya, bisa dalam betul. dulu baru berpindah, maka kemudian itu dia menjadi eh, tidak produktif begitu, Dok. Ya. Jadi kurang bagus begitu. Nah, karena sebenarnya pembelajarnya bagus, cuma karena memang selalu ingin belajar Kemana-mana ini. akhirnya. Ya, betul. Akhirnya Jadi, kemana-mana. Saya sekarang sebenarnya pusing, tapi ya sudahlah, udah kadung gitu loh. Jadi ya yang saya ambil ya sudah terapi EFT kan memang ini. Padahal kan mm-mm. misalnya mau dijalanin juga akupunturnya belum. Iya, Terus apalagi ya, hipnonya bisa di ini kan. iya. Ya bekamnya belum gitu kan, tapi Mm-mm. puyeng gitu Bu. Padahal itu udah saya pelajari semua, cuma pengaplikasiannya ya akhirnya ya memang diurai lagi gitu loh. Betul Iya. memang harus ada fokus. Mhm, Silakan. betul. Jadi ini pengalaman yang kita alami sendiri ya Dok Lea ya. Mudah-mudahan dengan itu pengayaan kita malam ini, sharing kita malam ini bisa lebih kaya karena ini adalah persoalan yang kita hadapi sendiri. Baik. Nah, apalagi kalau di era sekarang ini rasanya gangguan itu atau pengaruh itu rasanya berlipat-lipat. Kalau yang saya rasakan, mungkin teman-teman juga, apakah teman-teman di sini juga merasakan? Boleh di chat ya, kita sambil ngobrol, sambil kita memberikan saya menampilkan ini, kalau kita pengen ngobrol juga nggak apa-apa ya Dok ya, teman-teman yang hadir juga mengobrol juga nggak apa-apa. Nah, apalagi di era digital dan era WFH ini. Maka ketika kita bekerja dari rumah, ketika kita bekerja dengan internet, maka kemudian ruang dan waktu untuk bekerja dengan ruang dan waktu untuk privasi atau keluarga kita menjadi kabur. Saya sendiri merasakan ketika bekerja dari rumah tuh rasanya udah nggak ada batas waktu lagi. Kalau dulu kita di kantor, pekerjaan kantor adalah dari jam 7 sampai jam 5 sore misalnya. Kalaupun kita ada waktu tambahan, ya kita waktu tambahan sampai jam berapa misalnya. Dan kemudian setelah itu kita fokus untuk keluarga, kita fokus untuk membangun diri kita, atau kita bisa istirahat. Tapi Betul Bu. kayaknya kalau sekarang nggak lagi gitu. Apalagi kalau kantornya di sebelah Bu. Ini saya kantor di sebelah Bu. Iya. Pulang dari klinik mampir ke kantor. Mhm. Pulang dari Pelara mampir ke kantor. Sampai suami juga bilang, ngapain sih lu buka baju dulu kek atau jadi kantor. Ya gimana ya anak-anak muda semua ya benar. Secara ini memang beda tapi asik Mhm. lebih asik gitu. Iya. Nah, kemudian informasi sekarang ini berlimpah di internet. Apa aja bisa kita dapatkan untuk kita pelajari. Setiap hari kita menerima penawaran untuk
belajar A, belajar B, belajar C, kemudian dengan dengan biaya yang terjangkau dan kadang-kadang gratis. Dan kemudian kalau kita nggak bisa menyaring, rasanya kita ingin ikut saja, karena kita rasanya ini bermanfaat, itu bermanfaat, yang C bermanfaat, begitu. Sehingga dari pagi sampai sore, bahkan Sabtu dengan Minggu, waktu kita penuh dengan webinar. Dan kemudian dari webinar itu pun kita ikut di grup WhatsApp grup. Nah, sudah sedemikian banyak tuh WhatsApp grupnya. Dan kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam WhatsApp grup itu, kemudian untuk keluarnya kita sudah enggan karena khawatir nih nanti jadi ketinggalan informasi dan sebagainya. Sehingga WhatsApp-nya jadi penuh. Di WhatsApp tiap sebentar muncul artikel, muncul video, dan kemudian itu mengganggu kita kalau kita nggak bisa memanage-nya. Kita tergoda untuk melihatnya. Sebentar. Teman-teman ngerasain apa tidak seperti yang saya pernah rasain? Kadang-kadang saya buka HP untuk mencari satu informasi. Tapi ketika dibuka ada artikel menarik, saya baca artikel itu. Terus kemudian artikel itu ternyata ada linknya lagi ke tempat yang lain. Kemudian saya klik lagi linknya itu. Dan itu bersambung. Dan kemudian ternyata apa yang saya ingin cari pertama kali ketika mengangkat HP itu nggak jadi sempat saya lihat. Nah, mungkin itu yang juga terjadi pada teman-teman. Nah, sehingga di era digital sekarang bisa menimbulkan pola pikir yang serba melompat-lompat. Kita pindah dari satu hal ke hal lain. Kemudian juga kita menjadi dangkal. Kita tidak mendalami satu masalah dengan dalam, kemudian dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian muncul Cal Newport di dalam bukunya yang berjudul Deep Work itu memunculkan istilah shallow work. Atau shallow work itu gambarannya seperti orang yang sepertinya kelihatan sibuk dari pagi sampai sore, tetapi sebenarnya kesibukannya itu tidak memberikan impact yang besar, tidak memberikan dampak yang besar. Apakah itu dampak pada peningkatan skill ataupun dampak pada peningkatan kepribadian atau dampak pada peningkatan income. Nah, itulah yang disebut dengan shallow work. Jadi sibuk aja setiap hari kayaknya, tapi nggak berdampak besar. Nah, hasil sebuah penelitian mengatakan bahwa rata-rata orang di seluruh dunia mengecek HP 80 sampai 100 kali dalam sehari. Nah, kita sadar nggak nih yang seperti ini? Gitu. Nah, jadi gangguan untuk kita bisa berkonsentrasi sekarang jauh lebih besar. Nah, jadi malam ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kita melatih atau mengembangkan keterampilan kita untuk bisa berkonsentrasi, sehingga itu membantu kita untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan, atau tugas-tugas, atau pekerjaan, atau dream yang ingin kita capai. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman, melatih fokus atau melatih konsentrasi itu sama seperti kita melatih otot kita atau seperti kita bodybuilding. Jadi kita lakukan secara rutin, kita latihan secara rutin sehingga dari waktu ke waktu kemampuan kita untuk konsentrasi, kemampuan kita untuk fokus itu bisa terbangun. Nah, kemudian pasti ketika kita melakukan satu perubahan atau kita membangun satu habit yang baru, maka biasanya pasti akan terasa ketidaknyamanan, pasti terasa nggak nyaman, nggak enak sementara, nggak senang sementara gitu. Nggak apa-apa, tetapi itu kalau kita rutin melakukannya, maka kemudian tekad kita akan lebih kuat dan kemudian insya Allah fokus kita akan terbangun dari hari ke hari. Nah, ini Dok Lea yang menjadi pengingat bagi saya juga dan mudah-mudahan bagi kita semua
Kalau fokusnya kita buat satu satu pengingat bagi kita, fokus follow one course until success. Jadi follow satu tugas atau satu target sampai itu menjadi sukses. Kalau saya pernah baca saran dari salah seorang motivator, beliau bilang dibandingkan dengan kita mempelajari banyak hal dalam satu waktu, dalam satu kurun waktu, coba belajar sekarang mempelajari satu kursus, satu keterampilan, atau satu target secara fokus dalam 6 bulan saja. 6 bulan, fokus di sana. Maka skill itu atau kemampuan itu atau target itu akan tercapai. Nah, setelah itu tercapai, baru kemudian pindah lagi kepada kursus atau keterampilan atau target yang lain begitu. Bisa melebar nih Bu. Katanya kursus pengen dari mulainya pengen tahu apa sih kok bisa sih orang dipijit kemana-mana ke organ tubuh hati gitu kan, apa dari kaki itu awalnya saya ikutan kursus refleksi akupressure dari situ nyambung ke akupuntur, dari akupuntur nyambung ke bekam. Bekam mana lagi ya itu akhirnya sampai begini. Cuma satu yang saya ambil. Ya udah terapi EFT aja yang paling simpel. Iya. Itu harus punya ilmu, kalau nggak akan susah gitu loh. Iya. Karena kan itu kan modal utama itu di ilmu. Dan itu yang kita bangun secara terus-menerus ya, Dok ya. Betul. Oke. Baik. Nah, kemudian hal yang pertama yang perlu kita bangun dan kita tetapkan kembali agar kita bisa fokus untuk mencapai tujuan kita adalah kita pikirkan apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai secara mendalam, secara sungguh-sungguh, dan secara jelas. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa sungguh-sungguh, kemudian bisa secara jelas menggambarkan apa yang ingin kita capai? Kita bisa menggunakan teknik, apakah itu teknik EFT atau kemudian juga NLP. Dan biasanya kita disarankan atau kita baik untuk bisa melakukan visualisasi secara jelas tujuan dan target yang ingin kita capai. Karena visualisasi yang jelas, kemudian baik itu melalui mata atau visual, melalui indera pendengaran kita, atau melalui cara-cara lain di mana kita senang untuk mempelajarinya, maka itu akan membawa apa yang menjadi tujuan kita itu masuk ke otak bawah sadar kita. Nah, jadi kita disarankan untuk membayangkan bagaimana ketika kesuksesan atau target kita itu tercapai. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman coba bayangkan ketika apa yang Bapak, Ibu, dan teman-teman inginkan dan ingin dicapai itu tercapai, rasakan seperti apa kesuksesannya, seperti apa rasa syukur kita ketika itu tercapai. Bayangkan itu, bayangkan bahagianya kita, bayangkan bahagianya teman-teman kita ketika kita bisa mencapai itu. Nah, kemudian uraikan secara jelas, gambarkan secara jelas di dalam otak kita apa saja usaha yang harus kita lakukan untuk mencapainya. Nah, kemudian bagaimana perasaan kita ketika itu tercapai. Nah, gambaran-gambaran itulah yang biasanya akan masuk ke otak bawah sadar kita dan akan memberikan menjadi motivasi atau menjadi bahan bakar bagi kita di dalam menjalani tahapan-tahapan atau menjalani rencana-rencana kita di dalam mencapai tujuan itu. Nah, yang disarankan, aksi yang disarankan atau kebiasaan yang kita sarankan biasanya adalah lakukan lakukan visualisasi secara berkala.
Atau kalau dengan EFT, lakukan dengan EFT. Kita bisa lakukan EFT misalnya setiap hari atau setiap waktu-waktu tertentu untuk menguatkan kembali apa yang menjadi tujuan kita. Nah, jadi pada saat kita melakukan visualisasi atau kita melakukan EFT, kita bisa mencari posisi yang tenang, yang rileks, kemudian kita tutup mata kita bayangkan seperti apa kesuksesan itu, dan kemudian rasakan rasa bahagia, percaya diri kita dengan tetap memikirkan detil-detilnya. Jadi disinilah tadi peran EFT untuk bisa kita lakukan agar kita menjadi clear dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, yang kedua, ini adalah bagian yang penting. Teman-teman mungkin akan bertanya, apa hubungannya bersyukur dan berterima kasih sejak dari awal kita menetapkan tujuan kita dengan fokus dan konsentrasi yang ingin kita capai. Nah, teman-teman punya mindset selalu bersyukur dan berterima kasih pada rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita akan membuat kita bersikap positif di dalam segala situasi. Karena seperti yang kita bilang tadi, pasti ketika kita ingin mencapai tujuan, melakukan planning yang sudah kita tetapkan untuk mencapai tujuan itu, selalu ada tantangan yang kita hadapi, selalu ada naik turun yang kalau tidak kita sikapi maka akan membuat motivasi kita turun, akan membuat semangat kita turun. Nah, dengan mindset bersyukur dan berterima kasih terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita, maka itu akan menguatkan kita. Nah, ketika kita stay positif, ketika kita tetap membangun motivasi yang kuat, maka kita bisa fokus pada situasi kita pada saat ini. Menyadari kesempatan-kesempatan yang ada, kemudian bisa melihat sumber daya yang kita miliki di lingkungan kita dan siapa saja yang bisa mendukung kita di dalam pencapaian itu. Dan itu akan membangun ketangguhan kita. Dan kita tidak terbelenggu dengan masa lalu, tidak khawatir dengan masa depan. Karena apa? Karena kita sudah dilandasi oleh rasa syukur tadi dan rasa terima kasih tadi, dan kita yakin pada kebesaran Tuhan yang akan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita di dalam perjalanan kita mencapai tujuan itu. Nah, latihan yang disarankan, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri pada saat ini. Coba lihat, coba cari apa hal-hal yang bisa kita syukuri di dalam perjalanan yang sudah kita tempuh sejauh ini. Nah, agar rasa syukur itu benar-benar besar bisa kita rasakan, pikirkan juga apa tantangan-tantangan yang sudah kita hadapi. Dari tantangan-tantangan itu bagaimana kita menghadapinya? Betapa kita bersyukur bahwa kita sebenarnya punya kekuatan di dalam mengatasi tantangan-tantangan itu. Nah, kita latih setiap hari, bangun tidur setiap pagi, bersyukur dan berterima kasih di awal waktu kita. Nah, yang ketiga, menghargai waktu dan belajar mendelegasikan. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya apa yang dari 9 tips ini, sebenarnya ini adalah yang mungkin kita sudah sering dengar di banyak kesempatan-kesempatan, apakah kesempatan belajar personal development atau juga kita di sekolah, di kuliahan, cuma kita suka lupa di dalam menerapkannya. Jadi hargai waktu yang kita miliki dan belajar mendelegasikan, dan juga belajar untuk berkata tidak. Nah, kita belajar untuk meninggalkan tugas-tugas yang tidak penting dan tidak fokus, dan fokus saja pada tugas-tugas yang berkontribusi pada pencapaian tujuan kita.
Karena sebenarnya setiap hari banyak tugas-tugas kecil atau banyak pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebenarnya tidak begitu penting untuk kita lakukan. Tidak kita lakukan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang kita tergoda untuk melakukannya. Dan itu memakan waktu kita. Sehingga tujuan kita yang utama, tugas yang harus kita lakukan utama, itu kemudian menjadi terabaikan. Nah, kemudian belajar mendelegasikan pekerjaan dan berkata tidak. Nah, kemudian menghindarkan diri dari gangguan atau tugas-tugas kerja yang sebenarnya tidak diperlukan. Ini yang tadi. Nah, apa yang akan membantu kita di dalam membangun kebiasaan ini adalah buat list to do untuk setiap harinya. Nah, coba apakah teman-teman pada saat sekarang setiap bangun pagi atau setiap malam sebelum tidur sudah mencoba untuk merancang besok pagi akan mengerjakan apa atau seharian besok akan melakukan apa. Nah, apa namanya? Kalau saya biasanya melakukan itu, tetapi kadang-kadang itu terlupakan. Nah, ketika list to do-nya tidak dibuat, maka kemudian pada akhir hari, ketika harinya sudah berlalu setengah hari atau ketika sore sudah datang, baru kemudian saya ingat ada tugas penting yang belum saya kerjakan. Jadi baik adanya kalau kita mulai membiasakan untuk membuat list to do. Apalagi Dok Lea kalau umur kita sudah nambah, sudah banyak yang lupa. Sudah banyak yang lupa kita harus mengerjakan apa. Maka list to do akan membantu kita. Dan kemudian jika ada tugas-tugas atau permintaan-permintaan tambahan yang muncul pada hari itu, kita mungkin bisa memfilternya terlebih dahulu. Apakah itu penting untuk kita terima atau tidak, penting untuk kita lakukan atau tidak. Nah, dan jangan berat untuk mengatakan tidak jika ternyata itu tidak berkontribusi cukup bagi kita. Nah, yang keempat adalah ciptakan layer fokus. Ini juga dengan list to do yang kita sudah buat tadi, baik list to do untuk harian, mingguan, atau bulanan, maka buatlah dia menjadi berselang-seling atau bertingkat-tingkatan. Jadi ada tugas atau tujuan yang besar, yang lebih sulit, dan kemudian ada tugas atau tujuan yang lebih mudah. Maka kemudian kerjakanlah secara bergantian tugas yang besar dan sulit atau panjang diselingi dengan tugas yang ringan. Nah, ringan dan lebih cepat kita lakukan. Karena biasanya pencapaian penyelesaian pekerjaan di to-do list kita itu mendatangkan kepuasan, mendatangkan penyegaran, dan rasa senang karena pencapaian itu. Dan ketika kita merasa senang, maka kemudian semangatnya naik lagi. Nah, itu gunanya ketika kita bisa melihat mana yang tugas yang berat, mana yang tugas yang besar, mana tugas yang kecil. Jadi, seperti tadi kita bilang biasakan untuk membuat to-do list, baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Oke, selanjutnya adalah rapikan tempat kerja. Nah, ini juga sebenarnya sangat berpengaruh pada konsentrasi kita di dalam pekerjaan dan konsentrasi kita atau dalam membangun fokus kita. Karena biasanya tempat bekerja yang dipenuhi oleh banyak barang, itu biasanya cenderung mudah mempengaruhi kita. Jadi kalau ada buku, biasanya ada buku lain, biasanya kita kadang-kadang pada saat bosan terpengaruh untuk ngambil buku itu untuk dilihat-lihat atau untuk dibaca. Atau ketika ada benda lain, kita terpengaruh untuk mengambilnya. Atau ketika dia meja berantakan, maka kemudian kita terganggu untuk kemudian mencoba merapikan meja itu dulu dan sebagainya. Demikian juga dengan di mobil, kemudian di kamar dan sebagainya. Nah, kerapihan, kesegaran itu akan berpengaruh kepada konsentrasi dan fokus kita. Jadi, Bapak dan Ibu,
biasakan untuk melihat ruangan kita pada saat akan mulai bekerja dan kemudian juga sebelum kita menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengapresiasi diri sendiri. Nah, ini juga jangan pernah lupa untuk menghargai, untuk berterima kasih kepada diri kita sendiri ketika kita berhasil menyelesaikan satu tugas atau pekerjaan. Karena seperti kita bilang tadi, itu akan membangun motivasi kita, akan membangun semangat kita untuk tetap berada di jalur yang ingin kita capai. Nah, sebaliknya juga ketika kita menyadari bahwa kita keluar dari jalur atau ketika kita tidak berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, berikan konsekuensinya. Karena kita pasti tidak mau ada konsekuensi, sehingga konsekuensi itulah yang memaksa kita untuk kembali ke jalur atau memaksa kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita selesaikan, yang harus kita selesaikan. Jadi pikirkan apa hadiah yang ingin kita berikan buat diri kita atau apa punishment yang ingin kita berikan kepada diri kita. Bapak dan Ibu, apakah pernah melakukan ini atau tidak? Boleh sharing. Tapi saya pernah melakukannya. Nah, kebahagiaan kita untuk memberikan apresiasi atau hadiah pada diri kita sendiri meskipun itu kecil, itu bahagianya lain. Naiknya semangat kita itu berbeda dengan ketika kita diberikan hadiah oleh orang lain. Bapak dan Ibu bisa mencobanya. Oke, ini fokus pada satu pekerjaan atau kurangi multitasking. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman sama seperti saya, mungkin Bapak dan Ibu terutama ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin sering sekali melakukan multitasking di dalam baik bekerja di rumah, mungkin juga bekerja di kantor. Nah, ternyata multitasking itu sangat berpengaruh kepada kemampuan kita untuk fokus dan kemampuan kita untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang bagus. Jadi sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa multitasking bisa mengurangi kemampuan otak dalam melakukan suatu pekerjaan sampai dengan 40%. Nah, multitasking juga sangat berpotensi untuk untuk menimbulkan stres pada diri kita. Apalagi kalau kita tidak punya pengendalian atau kita belum ketemu caranya bagaimana untuk merilis stres yang kita alami. Nah, kemudian apa sih aksi yang harus kita lakukan mulai sekarang Bapak dan Ibu jika memungkinkan kurangi untuk melakukan multitasking. Saya pernah bertanya pada salah satu dokter saraf karena saya dari kecil terbiasa untuk melakukan multitasking. Jadi dulu waktu saya sekolah sambil memasak, karena kami dari kecil sudah terbiasa untuk dibagi tugas di rumah. Jadi saya tuh sambil memasak tuh masih sambil bawa buku. Sambil mencuci tuh saya masih bawa radio dan sebagainya. Nah, pada memasuki umur tertentu tuh saya mulai pelupa dan saya pernah bertanya pada dokter, salah satu dokter saraf, dan kemudian dokternya bilang salah satu sering multitasking itu berpengaruh pada otak kita. Nah, Bapak dan Ibu, mulai sekarang jika memungkinkan, coba kurangi multitasking, kerjakan satu pekerjaan sampai selesai, dan say no to sosial media. Itu sangat cukup mengganggu pada saat sekarang. Kita coba mulai kurangi itu.
Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah singkirkan si pengganggu konsentrasi kita, Bapak dan Ibu. Buat list apa yang selama ini sering mengganggu konsentrasi atau mengganggu fokus kita pada saat bekerja, atau pada saat kita ingin mencapai tujuan kita. Bikin listnya apa saja yang mengganggu, misalnya apakah itu HP kita atau sosial media kita, atau misalnya drama, atau kemudian misalnya tawaran-tawaran pelatihan yang suka muncul kepada kita, atau misalnya kebisingan-kebisingan di tempat kerja dan sebagainya. Lalu dari list itu ambillah 2 atau 3 terbesar dan kemudian mulailah lakukan upaya untuk menyingkirkan hal itu. Saya pernah mengalami begini, Bapak dan Ibu. Satu waktu saya punya target-target nih yang harus saya capai dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 1 bulan. Jadi satu waktu saya pulang bekerja melihat teman saya menonton drama Korea, begitu. Menonton drama Korea dan kemudian drama itu bagus gitu. Nah, itu yang awalnya saya cuma duduk sebentar melihat drama itu sebelum saya mengganti pakaian dan kemudian makan. Tapi ternyata itu berlanjut sampai drama itu selesai. Dan yang lebih parahnya lagi itu ternyata tidak hanya selesai di situ. Itu kemudian saya sampai menyelesaikan 16 serinya itu. 16 seri itu dalam waktu 3 hari. Saya bisa bayangkan pada waktu itu target saya pada 1 minggu itu, pada 1 bulan itu terganggu. Nah, jadi Bapak dan Ibu mulai sekarang mari kita membuat list apa saja 1, 2, 3 itu yang mengganggu konsentrasi kita dan mulai kita buang satu persatu. Nah, dan yang terakhir adalah yang ini. Jadi bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik dan sehat yang sederhana. Karena sesungguhnya badan yang sehat, dan kalau kita di EFT kan belajar tentang sehat secara holistik, mulai dari mind, body, dan soul kita. Maka sebenarnya kemampuan kita untuk membangun fokus dan konsentrasi juga sangat terkait dengan hal itu. Perhatikan cara makan kita yang baik, kemudian rancang rutinitas tidur yang baik, kemudian gunakan postur tubuh yang baik, serta lakukan olahraga yang teratur. Karena apa? Karena kebiasaan baik dan sehat yang sederhana ini sebenarnya berpengaruh kepada mood kita, berpengaruh kepada emosi kita, berpengaruh kepada fisik kita, yang itu secara langsung nanti akan berpengaruh kepada kualitas pekerjaan kita, kualitas pencapaian apa yang ingin kita capai. Nah, kurang lebih seperti itu Dok Lea dan teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ini adalah sesuatu yang mungkin kita sudah pernah dengar, kita sudah tahu, tetapi kita kadang abai untuk melakukannya, kemudian kita abai untuk mempraktekannya, sehingga itu belum menjadi habit atau itu belum menjadi kebiasaan kita. Sehingga kemudian sangat mudah sekali apa yang ada di internal kita, perubahan internal kita, perubahan diri kita, atau perubahan kondisi eksternal berpengaruh terhadap fokus kita di dalam mengerjakan pekerjaan, ataupun di dalam fokus kita di dalam mencapai apa yang sudah kita tetapkan untuk kita capai dalam waktu tertentu, begitu. Kurang lebih demikian Dok Lea, silahkan teman-teman kalau ingin sharing juga pengalamannya di dalam mencapai satu tujuan, di dalam membangun satu fokus. Nah, bersama kita sudah ada Ibu Rika, Ibu Aida, Ibu Eti, kemudian mungkin Ibu Alin, Dok Lea sendiri, barangkali kalau ingin sharing, silahkan. Saya kembalikan kepada Dok Lea. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Ini materinya
tepat sekali mau di akhir tahun nih. Jadi ya kita harus coba untuk belajar untuk ini ya, untuk membuat fokus ya. Dan jangan sampai rugi. Kalau saya sih rugi ya. Saya tuh biasanya evaluasi 3 bulan sekali, itu bukan 3 bulan, 3 tahun sekali, 4 tahun, 4 bulan sekali gitu kan dalam setahun. Ya minimal bulan ini apa nih yang saya capai setelah 4 bulan. Harus bulan apa? Alhamdulillah sih Bu, yang saya rasakan, yang saya alami ada beberapa yang saya capai gitu kan. Ya itu juga di luar dugaan saya, di luar nggak tahu ya. Ya begitu deh gitu. Nah, buat teman-teman sebelum kita sharing lagi, ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Baik, mau di-sharingkan? Silakan Ibu Siti, sudah buka suaranya nih. Ada yang mau di-sharingkan Ibu Siti? Atau Ibu Eti? Ibu Eti di mana nih? Ibu Alin. Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Silakan Ibu, berbagi pengalaman kita sehari-hari seperti yang Dok Lea bilang tadi. Mumpung masih ada waktu 2 bulan lagi ya Dok ya. Ya, Ibu Rika, ini ada Ibu Rika nih. Bu Rika pengalamannya banyak banget, alhamdulillah ya Bu. Iya, iya Dok. Mangga. Ini ya video soalnya sinyalnya ini putus-putus. Nggak apa-apa, Ya nggak apa-apa Ibu. Ibu. Ya, terima kasih Bu Yanti ya, luar biasa ini. Itu banyak yang saya alami juga ya dalam satu saya punya set goal, ternyata juga banyak tercecer karena itu kalau saya saat ini yang saya rasakan saya tidak bisa mengatakan tidak itu yang saya itu yang dikomplain sama teman kali-kali tidak gitu. Jadi kalau ada ini saya nggak tegaan gitu. Jadi saya lakukan lagi itu yang hanya tidak fokus gitu. Jadi ini dikerjakan begitu tapi ini minta dikerjakan yang lain gitu. Apalagi saya juga tinggal ya mesti satu rumah dengan punya kantor atasan saya dulu gitu. Saya orang Bandung tapi tinggal di Jakarta udah 17 tahun tinggal sama beliau dengan yang punya kantor itu kalau udah pensiun. Jadi saya nggak fokus gitu, Bu Yanti. Jadi baru kerjakan yang lain gitu. Jadi emang saya harus terbiasa dengan mengatakan tidak itu proses dulu gitu. Iya Ibu. Terus saya juga ini karena emang di media sosial banyak penawaran pelatihan-pelatihan gitu kan. Oh saya ikut ini. Nah itu juga yang tidak membuat fokus. Saya mencoba ini kayaknya bagus gitu. Bagus yang disampaikan dia itu betul banget gitu seperti itu. Itu pengalaman kita ya Bu ya, rasanya ini penting, rasanya itu penting begitu ya Bu. Akhirnya nggak dapat apa-apa gitu kan karena nggak tuntas gitu. Itu mungkin saya harus evaluasi diri sendiri. Ini diingatkan lagi terima kasih. Saya harus bersikap seperti apa nanti kalau ingin set goal saya tercapai gitu. Seperti apalagi udah ada target-target gitu kan. Iya. Tetap saya harus fokus dengan apa set goal saya seperti itu. Ini sangat membantu sekali ya. Saya merubah pola saya gitu. Itu nanti ya. Iya, terima kasih Bu Rika. Jadi memang itu Bu sama pengalaman Ibu Rika dengan saya dan saya diingatkan oleh salah seorang motivator itu ya beliau bilang coba mulai sekarang fokus untuk satu apa yang ingin dicapai, misalnya kalau itu adalah skill, di dalam 6 bulan itu fokus di skill itu. Setelah skillnya tercapai, baru pindah lagi ke skill yang lain begitu Ibu. Sehingga tidak terpecah-pecah begitu Ibu Rika. Mudah-mudahan itu membantu ya Bu Rika. Dan mengenai berkata tidak memang tidak mudah ya Ibu, apalagi kalau seperti Ibu Rika yang kita kenal atau mungkin juga teman-teman lain yang kita kenal adalah orang yang memang ringan hati, ringan tangan membantu orang begitu ya Bu, sehingga ketika ada orang yang meminta bantuan itu rasanya kita ingin banget bisa membantu begitu ya Bu. Tapi ketika kita semua kita terima apa yang menjadi tujuan utama kita ternyata tidak dikerjakan gitu Ibu. Juga gitu. Kadang saya gini Bu Yanti, saya buat juga ya list. Kalau saya kerjakan yang ini
manfaatnya apa, kalau yang ini gimana. Itu hanya saya suka bikin seperti itu. Oh, yang bisa harus fokus ke sini gitu. Itu juga salah satu solusi buat saya juga gitu. Ya betul, Ibu. Terima kasih diingatkan bagaimana kita membuat kalau ini dikerjakan apa dampaknya, dampak baik, dampak buruknya, begitu ya Bu. Kalau ini tidak dikerjakan, ini bagaimana dampak baik dan dampak buruk. Lalu dari situ kita bisa memilih, begitu ya Bu Rika? Betul ya, itu yang sekarang Iya. saya lakukan ya. Iya. Iya. Ibu terima kasih Ibu. Bu Yanti. Ya. Bu Yanti, Ya. sebenarnya yang penting kita punya catatan deh. Kalau menurut saya, walaupun sekarang saya nggak terlalu banyak nyatet ya, artinya nggak terlalu banyak, karena memang waktu untuk menulis juga agak susah juga gitu kan. Tapi yang saya rasakan ada perbedaan Bu, tapi nggak perbedaannya ya apa ya? Tapi memang ada perbedaan kok kalau kita menulis dengan kalau kebetulan saya dari network ya, belajar itu dari network juga. Saya dengan suatu menyediakan buku tertentu gitu kan. Ini kayak ini kan ini buku saya nih, ini kejadian-kejadian yang saya inginkan ada di sini, Bu. Dan emang ada yang terjadi gitu loh, Bu. Saya juga kadang-kadang bingung. Udah nulis, saya lepaskan, artinya ya sudah gitu loh. Dan beberapa kejadian yang dulu pernah saya inginkan gitu kan, tapi bodohnya saya, dulu saya nggak fokus. Nah sekarang setelah saya baca-baca buku ini, oh iya ya, gue pengen ini, oh iya ya, ya itu. Jadi memang kita memang harus punya tujuan dulu sih, dan itu harus tertulis gitu loh. Setelah ditulis, kita lepaskan aja, tapi tetap action gitu. Gitu. Alhamdulillah sih Bu. Itu saya ceritain sebagian tuh di nanti virtual summit ya Bu. Insya Allah buat teman-teman dimanapun berada, nanti kita ada virtual summit Bu di apa? Nanti linknya silakan Bu Yanti bisa diketik di sini ya, bisa di apa? Itu tentang EFT ada di situ. Iya. Dan saya juga berbicara di situ tentang pengalaman saya, sebagian tentang pengalaman sama dibantu dengan EFT juga. Alhamdulillah dengan cara apa ya, yang tadi Bu Yanti bilang bikin mapnya, bikin apa dream apa namanya catatannya gitu kan, terus melangkahnya jadi lebih jelas gitu loh. Nah urusan kita kalau udah punya fokus Bu, biasanya langkahnya itu lebih enak. Beda kalau kita tidak punya fokus. Artinya punya tujuannya dan fokus di situ, jalannya lebih enak. Urusannya Allah. Tapi ya perbanyak dengan ibadah-ibadah kita. Kalau saya sih perbanyak dengan ibadah, karena yang menjaga itu bukan kita gitu loh. Menjaga itu Allah. Kalau buat saya sih gitu ya. Yang saya takutkan malah nggak bisa ibadahnya itu Bu. Aduh, semakin kita sibuk malah semakin capek. Saya takutnya tuh akhirnya diambil gitu kan. Kemarin saya sempat ngomong sama Dokter Endah, itu yang di tapping, jangan saya sampai ya Allah. Iya ya. Jadi ya buat saya ya bukan ketakutan ya, artinya saya nggak bisa ibadah lagi gitu loh untuk menjaga ini gitu, bukan karena ini sebagai Tuhan ya. Ya semua semuanya karena Allah gitu kan. Alhamdulillah sih Bu. Itu yang saya pernah rasakan awalnya dari buku, dan memang harus punya fokus gitu kan, dan memang harus punya tujuan untuk fokusnya itu Bu Yanti. Ya, betul sekali Dok Lea. Jadi apa namanya, jangan sampai kita masuk ke dalam shallow work tadi ya Dok Lea ya. Ketika kita sibuk, sepertinya kita mengerjakan banyak hal, tetapi tidak berdampak pada apakah itu peningkatan skill atau peningkatan kualitas pribadi kita, termasuk tadi yang Dok Lea bilang, kualitas keimanan kita, waktu kita untuk beribadah, begitu ya Dok ya. Kemudian sehingga kemudian waktu kita sudah habis saja begitu beribadah. Apalagi usia kita udah makin berkurang ya. Betul. Tahu-tahu udah akhir tahun lagi kan. Ya Allah. Ibadah terburu-buru. Gitu loh. Jadi kita juga nggak terlupakan. Iya. Ya kita kalau nggak berbuat
Ya kalau saya sih rugi ya Bu ya. Saya sih rugi banget gitu loh. Mhm. Artinya ya apa yang saya lakukan kemarin ya insya Allah harus jadi manfaat. Iya, Walaupun nggak gampang Bu Yanti, iya. prosesnya itu berat sekali. Mhm, Tapi ya mhm. kita kembali pada fokus lagi lah, pada Iya, tujuan kita gitu kan. Ya iya. itu yang saya rasakan Bu Yanti, alhamdulillah insya Allah. Iya, baik. Sepertinya Ibu Siti ada pertanyaan di chat ya, Dok. Kita Ya mangga, mangga. bacakan. Eh, Bagaimana dengan emosi yang sudah lama di tapping, merasa sudah sembuh dan berubah akhirnya udah lama di tapping merasa sudah sembuh dan berubah, akhirnya dihentikan tapping tentang satu emosi. Tapi ternyata setelah ada pencetus emosi itu meledak kembali. Ya, Ibu Siti, begini Ibu, kalau emosi itu sifatnya kan tidak menetap ya Bu di dalam apa namanya di dalam diri kita. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, eee, emosinya barangkali, kalau Ibu ini bilang kan tadi emosi sudah lama di-tapping dan berubah dan, ini, tetapi kemudian ketika ada pencetusnya, emosi itu meledak kembali. Nah, Ibu, itu bisa jadi berkaitan dengan, emosinya mungkin sudah hilang, tetapi yang Ibu belum mungkin yang belum terbangun itu adalah kemampuan Ibu untuk pengendaliannya, untuk pengendalian emosinya. Nah, atau bisa jadi juga karena mungkin pencetusnya lebih besar lagi daripada apa yang sudah pernah Ibu alami, begitu Ibu Siti. Nah, makanya kemudian tapping juga sebenarnya disarankan tidak hanya pada saat kita mengalami masalah, tetapi tapping kita lakukan rutin secara rutin sehingga kemudian itu mampu mengendalikan emosi kita secara lebih terkendali begitu Ibu Siti. Atau kalau Ibu Siti barangkali bisa unmute ya, bisa ngobrol langsung ya Dok Lea ya. Biar kita bisa lebih bisa tahu apa namanya apa pengalaman Ibu Siti berkaitan dengan penggunaan EFT ini. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum, Bu Yanti. Waalaikumsalam. Malu juga sih ceritanya. Secara garis besar saja barangkali Ibu. Ya, jadi ada kalau dulu sih suka ada perasaan suka disuudoni dulunya. Cuman dulu tuh dipendem, dari rumah dipendem kok Ibu perasaan. punten suaranya lebih keras lagi, nggak kedengeran. Jadi dulu tuh suka dari dulunya awalnya ada ngerasa suka, Dok ini maaf ya nggak on kamera. Iya, nggak apa-apa. Cuman di awalnya nggak di apa ya, ngerasa disuudoni gitu dulunya. Cuman biarkan terus ngerasa kesini-sinian ya, ngerasa apa ya dicurigai sesuatu lah gitu ya. Nah, sampai meledak, tapi akhirnya ya udah ikhlas memaafkan karena mungkin saya udah menyadari sifatnya emang seperti itu gitu. Dan kemarin tuh udah lupa aja ya, dan udah lebih ya sifatnya seperti itu, tapi ada lagi kata-kata yang kondisi yang istilahnya memposisikan saya disuudoni lagi gitu. Kita tuh ingat lagi dengan kata-kata yang dulu dan sebagainya, jadi kayak flashback gitu. Udah mau kenapa yang kemarin-kemarin udah bisa memaklumi gitu, iya ya sifatnya emang seperti itu, saya udah mengerti namanya juga orang tua dan sebagainya. Cuman nggak tahu kenapa kemarin tuh nggak tahu saya lagi datang sensinya sakit hati aja, jadi bawaannya tuh nangis gitu, bawaannya tuh pengen inget lagi yang dulu-dulu gitu, kata-kata dulu gitu, terus sifat-sifatnya dulu, bahkan agak kalau ngomong agak kerasnya dulu, jadi iya kayak beruntun gitu kok. Ya padahal itu yang udah satu-satu dicabutin ya. Dulu udah dicabutin gitu. Kenapa balik lagi gitu. Emang udah lama nggak di-tapping sih, udah ngerasa sembuh, udah ngerasa nyaman, udah ngerasa damai banget dengan itu gitu ya, Bu Yanti. Iya. Tapi sedih juga loh ini teh karena emang ya mungkin tadi yang kata Dokter Lea ya, saya juga udah bulan-bulan ini emang
nggak menyempatkan untuk tahajud, dan walau alam ya mungkin karena itu atau apa, cuman ya kemarin-kemarin saya sempat bertanya-tanya, ini teh tapping tuh harus dilakukan terus atau enggak. Saya pikir teh kalau udah enggak, ya udah berarti mungkin udah gitu. Bahkan Hmm. untuk dan sebagainya juga, saya kalau udah ngerasa nggak sakit kan, kata-katanya gimana ya Bu Yanti ya? Kan Hmm. kayak lambung tuh, saya ngerasa udah enak kan, saya itu jarang tapping. Nggak sakit Iya, kalau lagi, nah itu gue emosi juga kemarin gitu. Jadi pas waktu udah nggak kerasa emosinya itu, tapping itu asa nggak apa ya, menjiwai gitu. Kalau iya, lagi ada masalahnya kan, begitu ada tapping itu emang kerasa ya Bu Yanti ya, kan skala iya, berapa, terus setelah tapping berarti hilang di skala berapa. Begitu udah damai, nyaman gitu, begitu apa yang di-tapping-in bingung gitu. Jadi sampai Mhm. ya akhirnya udah berhenti, akhirnya pindah ke lebih ke fokus ke apa ya, potensi diri gitu, lebih ke men-mapping-kan diri untuk bisa Mhm. lebih sehat, hidup apa, pola hidup sehat, itu istilahnya Iya, lebih produktif, melakukan sesuatu yang bermanfaat, kayak lebih kayak gitu. Dan iya, ternyata, aduh ternyata pas kemarin tuh kayak pas begitu ya ada kejadian yang kata-katanya begitu nyakitin gitu ya, ngerasa ngerasa lagi, karena apa ya, polanya dari dulu seperti itu gitu, orang iya. tersebut, dan sekarang ngalamin lagi kayak gitu. Jadi nggak tahu sayanya emang punya penyakit yang seperti ini ya Bu Yanti ya, kok eee, jadi ikutan pas seudon-seudon gitu Bu Yanti, karena dia pun orang itu gitu ya, kok jadi saya juga yang seudon gitu sama dia. Saya juga, ya Allah apa saya yang seudon gitu, tapi karena dianya juga orangnya seudonan gitu ya. Jadi karena dia, saya juga jadi lebih tahu gitu dia tuh maksudnya ngomong itu teh apa gitu Bu Yanti. Mhm. Iya. Mungkin itu Bu Yanti, makasih. Iya, sama-sama. Ibu Siti, terima kasih. Ya, Ibu bisa dipahami apa yang bisa difahami, bisa dimengerti apa yang apa namanya, apa yang Ibu rasakan. Jadi Ibu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa emosi kan bisa muncul, bisa hilang, bisa selesai, terus kemudian mungkin dia juga bisa muncul kembali ketika ada pencetusnya, begitu ya Ibu Siti. Nah, yang berbeda itu ketika kita sudah belajar tapping dengan yang ketika kita belum belajar tapping kan adalah bagaimana kita kemudian apa yang harus kita lakukan ketika perasaan itu atau ketika hal itu terjadi kembali kepada diri kita, begitu ya Ibu Siti. Nah, pertanyaannya mungkin ketika itu sudah selesai, terus kemudian Ibu sudah merasa nyaman, Ibu sudah merasa nggak apa-apa lagi, itu tidak berarti kemudian misalnya ketika ada pencetus itu bukan berarti dia tidak bisa muncul lagi. Ada kemungkinan dia juga bisa muncul lagi kalau misalnya pencetusnya itu misalnya lebih besar lagi dan situasi Ibu pada saat itu juga tidak sedang kondusif begitu Ibu Siti. Nah, apakah pada saat itu muncul kembali, kemudian Ibu melakukan tapping kembali, dan apakah yang Ibu maksud adalah kemudian ketika Ibu coba tapping lagi tuh kayaknya tappingnya nggak mempan, begitu ya Ibu Siti ya? Ya, jadi ketika saya bilang ikhlas, memaafkan demi kebaikan diri saya, kenyamanan hati saya, ketenangan hati saya ingin sehat, saya ingin selamat dunia akhirat, karena Allah menyuruh saya untuk sabar, karena Allah menyuruh saya untuk memaafkan. Ketika itu diucapkan, hati itu kayak apa, antara kata dan hati itu kayak bertolak belakang gitu. Nggak nyambung ya Ibu ya? Gitu, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sampai istighfar terus, cuman yang terbayang tuh malah, aduh ini kenapa ya, dia yang terbayang tuh yang dulu-dulu yang aduh yang bikin kadang-kadang bikin sampai sujud ge nangis gitu, yang dulu-dulu waktu karena apa ya, itu ada kata-kata yang pernah sikap gitu ya, dari sikap, kata-kata yang ya bikin, jadi pas bilang sama Allah minta maaf, insya Allah memaafkan tuh malah yang datang tuh di pikiran tuh itu gitu, yang Mhm. datang, "Ah, kok ini malah yang datang ini?" Gitu di pikiran tuh. Jadi nggak sesuai antara hati sepikiran sama ucapan. Ah, Ibu pada saat Ibu melakukan tapping atau pada saat Ibu berdoa kepada Allah, Ibu dalam posisi menolak atau Ibu dalam posisi menerima?
bilangnya sih menerima Bu Yanti. Ibu di dalam EFT sebenarnya bukan bilangnya Bu, tapi dalam EFT sebenarnya adalah hati dan pikiran Ibu Siti. Jadi kan kalimat tappingnya itu adalah saya menerima, saya ikhlas, begitu Ibu. Iya. Nah, menerima dan ikhlasnya mesti dari hati dan dari pikiran. Ketika Ibu belum menerima, nggak apa-apa. Ketika Ibu belum bisa menerima, ya diakui saja Ibu belum menerima. Jangan dipaksa. Jadi EFT tidak memaksa Ibu Siti, EFT tidak memaksa Ibu menerima. Pada saat Ibu belum menerima, Ibu akui dulu bahwa Ibu belum menerima. Tetapi Ibu ingin menerima. Pilihannya adalah Ibu ingin menerima. Nah, menurut saya kalimatnya pada saat itu ketika Ibu tapping pertama kali belum berhasil, kan Ibu Siti tapping nih, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, begitu ya. Nah, setelah Ibu tapping kemudian ternyata masih belum bisa menerima, masih kebayang seperti yang Ibu bilang tadi, bahkan surut ke belakang, kebayang yang lalu-lalu yang menurut Ibu sudah selesai, Ibu terima itu. Tappingnya adalah, ya Allah meskipun pada saat sekarang saya merasa belum bisa menerima, belum bisa melupakan, belum bisa mengikhlaskan. Ya. Itu kebayang kembali ya Allah. Nah, walaupun saya belum bisa menerimanya, sepertinya saya belum bisa menerima dan belum ikhlas, tetapi saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan, ya Allah, saya memilih untuk mengikhlaskannya. Baru Ibu bilang lagi, Ibu memilih untuk mengikhlaskannya, memilih untuk memaafkannya, memilih untuk mohon pertolongan Allah membantunya. Begitu Ibu Siti. Jadi Ibu terima bahwa Ibu merasakan penolakan itu, Ibu terima, oh ya saya saat ini masih belum bisa menerima, tapi saya ikhlas, saya tidak menerima itu, saya pasrah. Saya memilih untuk belajar menerimanya, belajar untuk memasrahkannya. Begitu Ibu Siti. Bu Yanti, makasih banget Bu Yanti. Iya, mudah-mudahan membantu ya Ibu. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Terus berjuang Bu, fokus pada kalau bisa sih ke EGP. Ya Allah, nangis-nangis saya EGP dengan masalah itu saya EGP. Saya izinkan saya untuk ikhlas saya dan EGP. Capek. Memang nggak gampang sih, cuma choice-nya mau sakit apa mau itu gitu. Kemarin saya juga ngamuk tuh, pernah saya kemarin minggu lalu ngamuk. Waduh Bu Yanti, ya Allah namanya sakit, sampai berasa udah mah cuaca, tapi kan kalau dengan EFT cuaca bukan jadi kambing hitam ya untuk keadaan kan. Jadi kitanya yang sebenarnya buruk gitu kan, daya tahan tubuhnya kan. Ya itu kemarin sampai sekarang masih kerasa nih asma saya kumat. Aduh saya bilang ya Allah, makanya saya tetap ini fokus lah, pokoknya udahlah kerjaan dulu ya itulah ibadahnya yang buat saya tantangannya di situ gitu, bukan tantangan ya. Bukan berat, ketakutannya di situ, bukannya hanya ketakutan kehilangan ininya ya, cuma ketakutan nggak bisa sujud. Ya Allah, malesnya jadinya yang timbul gitu kan. Jadi ya kembali lagi harus sama fokus. Ya. Kalau nggak fokus kita sakit, capek. Termasuk tadi Bu Siti, Bu Siti apa Bunda ya? Dia termasuk itu deh. Harus coba untuk ngapain sih yang lalu, pikirin anak-anak, apalagi kita perempuan kan, pikirin anak-anak aja udahlah, sedih, kesal, marah, EGP. Yang penting kalau punya suami, sujud sama suami itu aja. Puyeng kalau mikirin yang masalah-masalah mah. Sakit, saya juga ngalamin, aduh kayak sakit banget gitu. Gitu lah Ibu Siti. Kalau nggak begitu ini udah akhir tahun loh. Maksudnya masa sih kita harus kembali ke masa yang lama gitu kan. Hal yang merugi kalau kita
rugi kalau keadaan kita hari ini sama dengan hari kita kemarin. Keadaan kita hari ini sama dengan keadaan kita besok gitu. Itu rugi banget itu. Dan hari ini adalah pembelajaran untuk hari ini adalah untuk kita proses melangkah masa depan. Nggak perlu ditakutin masa depan, cuma kita buat setnya dari sekarang. Itu aja kalau menurut saya sih Bu Siti ya. Daripada kita puyeng, sakit yang ada sakit, kita umur berkurang terus. Saya sih ya Allah. Gitu buat kalau dari saya sih. Mangga berhubung waktu ada statement terakhir Bu Yanti sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Iya, baik. Terima kasih Dok Lea, Bapak dan Ibu dan teman-teman. Jadi fokus pada apa yang ingin kita capai memang tidak mudah, banyak tantangannya, tetapi itu bisa kita lakukan insya Allah. Sehingga dengan kita kembali mengatur fokus kita, kembali meningkatkan skill kita untuk bisa fokus, untuk memanajemen apa yang ingin kita capai, mudah-mudahan kita bisa punya waktu lebih banyak untuk hal-hal yang lebih penting di dalam hidup kita dengan mengenyampingkan apa-apa yang tidak terlalu penting, sehingga waktu kita lebih berkualitas, pencapaian hasil kerja kita lebih berkualitas. Kita bisa memanfaatkan EFT untuk membantu kita di dalam membangun fokus itu, di dalam mencapai tujuan kita, di dalam merilis hal-hal yang tidak kita perlukan di sepanjang perjalanan kita. Demikian Dok Lea. Baik, terima kasih Bu Yanti. Buat teman-teman yang belum paham tentang EFT, ada kegiatan secara virtual. Nanti teman-teman bisa ikutin. Oh ya, ini tentang untuk kegiatan kami dari Analisa. Tiap hari Senin tadi saya sudah sampaikan kegiatan dari Ustadz Mumu, Rabu mungkin tentang kegiatan saya, dan Kamis ini untuk EFT, serta materi yang saya sampaikan malam ini nanti teman-teman bisa ulang di YouTube Analisa Group. Jadi nanti informasi bisa bisa hubungin di 081912032972 dan di YouTube Analisa Group. Untuk materi tentang terapi EFT masih ada yang bingung, nanti kita ada kegiatan virtual. Ada kegiatan virtual, udah oke, ini ada kegiatan virtual, di link sudah saya cantumkan atau nanti bisa berhubung ke admin ya. Ada kegiatan virtual dari 30 terapi untuk dari 30 terapis ya yang sudah pengalaman, insya Allah yang sudah banyak membantu orang. Nanti teman-teman bisa tanya linknya apa, linknya di mana gitu, bisa nanti hubungin di 081912032972. Baik, terima kasih Bu Yanti untuk kegiatan malam ini. Insya Allah manfaat banget. Apalagi sekali lagi akhir tahun ini harus tetap semangat, jangan sampai merugi, karena orang yang merugi itu umur nambah berkurang terus. Insya Allah. Baik teman-teman, kegiatan kami malam ini dari Analisa Group cukup sekian. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di minggu depan dengan narasumber yang lain lagi. Kami dari Analisa, Dr. Gigi Lea Damarlina undur diri pamit, sampai ketemu di kegiatan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.